Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wa arsadani ila tariqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam ini kita bisa memulai pengajian setelah kita libur pasca Ramadan. Mudah-mudahan dengan semangat kita untuk terus belajar, untuk terus mengaji, bisa menambah ilmu dan juga bisa meningkatkan kualitas keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita akan mengaji dua kitab. Yang pertama kitab Bidayatul Hidayah. Kitab ini sebagai dasar bagi para pemula, bagi orang-orang yang belajar tasawuf, sebab dengan dasar inilah yang nantinya akan bisa menjadi pondasi pada saat sudah mulai memahami kajian-kajian tasawuf pada level berikutnya. Maka para mursyid, para masyayikh, termasuk Syekh Yasir Al-Qutmani dari Damaskus, beliau memberikan saran supaya kitab ini untuk dikaji, untuk dipelajari. Tujuannya adalah membekali para salikin, orang-orang yang belajar tasawuf, kemudian dilanjutkan dengan mengikuti thariqah, itu akan memiliki pondasi yang kuat dan kokoh, sehingga tertib di dalam syariatnya, thariqahnya, hakikatnya, dan ma'rifahnya. Jadi kitab yang kita kaji pertama kali Bidayatul Hidayah, kemudian dilanjutkan Ihya Ulumuddin. Pengajian Bidayatul Hidayah kita sudah sampai pada pembahasan tentang hawa nafsu, macam-macam karakteristik diri kita. Jadi kita melanjutkan fahdar, supaya memahami penjelasan sebelumnya bahwa Imam Al-Ghazali memberikan penjelasan di dalam diri manusia, ini ada beberapa kualitas atau derajat. Yang pertama ada kualitas malaikat atau derajatnya malaikat yang disebut dengan al-baroroh minal malaika. Yang kedua yaitu yang terkait
dengan manzilatal bahaim, kedudukan kualitas binatang. Jadi ini menarik ya untuk memahami diri kita. Jadi ada potensi malaikat ya. Potensi malaikat ini berarti potensi yang baik, yang mudah mengajak kita untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, ini disebut dengan manzilatul malaikah. Jadi potensi kemalaikatan yang ada di dalam diri manusia. Kalau potensi kemalaikatan ini lebih dominan, maka akan mudah melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi yang dilarang. Ya, ini ciri-cirinya. Kalau kita kok gampang melaksanakan ibadah, ya gampang diberikan kemudahan menjauhi larangannya, ini pertanda bahwa potensi malaikah yang ada di dalam diri kita ini lebih dominan dibandingkan potensi-potensi yang lain. Potensi yang kedua apa? Yaitu potensi bahaim. Potensi bahaim ini ya adalah potensi hayawanat atau potensi kebinatangan. Potensi kebinatangan ini oleh Imam Ghazali ya, fala yanalu khairu walakin yakuffu anhum syarru. Jadi tidak bisa memperoleh dari kebaikannya ya, dan juga ya tertahan untuk melakukan syarruhu, keburukannya. Maksudnya ya, ini kalau lihat bahasa Imam Ghazali ini agak singkat ya. Kalau kita jelaskan ya supaya lebih mudah. Potensi bahaim ini yang dimaksud adalah potensi kebinatangan yang karakternya itu bahimiyah, binatang ternak. Nah, binatang ternak ini kita tahu seperti kambing, ya, seperti sapi, kerbau. Ini orientasi hidupnya hanya sekedar mencari makan. Setelah mencari makan, ya dia akan ya menikmati hidup dan termasuk tuntutan nafsu biologisnya. Ya. Apabila seseorang nafsu bahimiyahnya ini lebih dominan, ya, lebih menguasai, maka akan berdampak karakternya menjadi karakter yang pragmatis. Alah, yang penting kita nyari duit, setelah dapat duit ya kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan hawa nafsunya. Ini karakter bahaim. Jadi sama sekali tidak ada orientasi untuk ibadah. Tidak pernah juga berpikir tentang akhirat. Nah, ini karakter bahaim ini pasti ada setiap diri manusia. Kemudian yang ketiga ini yaitu karakter yang disebut dengan binatang syabu'iyah. Syabu'iyah itu binatang yang liar ya, binatang yang galak
ya, atau disebut dengan binatang yang sadis, itu termasuk kelompok Sabuiyah. Imam Ghazali memberikan contoh al-aqarib, yaitu kalajengking. Ya, kalajengking ini binatang yang sangat ditakuti, karena sekali dijelek oleh kalajengking pasti merasakan sakit yang luar biasa. Kemudian wal hayat dan ular. Ular ini juga memiliki sifat yang tidak baik. Kemudian wasyiba, ya, binatang buas, ya, ad-duriyah, ini binatang buas yang seperti kayak serigala, ya, itu. La yurja khairuhu, ini tidak bisa diharap kebaikannya. Wa yattaqi syarruhu, dan sangat mengkhawatirkan perilaku buruknya. Jadi artinya kalau manusia didominasi dengan karakter nafsu Sabuiyah ini, ya, pasti akan memiliki sifat-sifat yang persis seperti binatang buas. Ya, karakternya apa? Ya, dia raja tega, karakternya ambisius, karakternya sadis, karakternya dia membahayakan. Itu. Nah, dari 3 pembagian ini oleh Imam Ghazali, ya, supaya kita menyadari ternyata di dalam diri kita dari 3 bagian ini bisa menjadi catatan penting bagi kita untuk menyadari. Lah, pembahasan terkait dengan persoalan 3 aspek, ya, aspek kemalaikatan, aspek binatang ternak bahimiyah, ya, aspek binatang buas. Itu kalau kita tidak sadari bahwa itu ada di dalam diri kita, maka kita akan sulit untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang 2 ini sebagai tantangan, yang 2 ini harus dilawan, yang 2 ini seringkali disebut dengan hawa nafsu, yang harus kita riyadhohi untuk menundukkan. Maka Rasulullah SAW ketika selesai perang, bahwa kita ini pulang dari perang kecil menuju perang besar. Apa perang besar ya Rasul? Yaitu jihadun nafs, perang melawan nafsu yang ada di dalam diri kita. Ya, Imam Ghazali dalam mengurai kata jihadun nafs ini dipetakan. Oh iya, di dalam diri kita ada potensi malaikat. Ya, kalau potensi malaikat ini sedang dominan, enak, ibadah enteng, ya, melaksanakan yang fardu enteng, yang sunnah enteng, berjamaah enteng. Ini karakter potensi malaikat sedang dominan di dalam diri kita. Ada 2 nafsu yang ini seringkali menjadi kendala, yang menjadi penyebab kita jauh dari Allah, yaitu yang disebut dengan potensi bahimiyah, potensi binatang ternak, yang ini orientasinya, yang dimaksud binatang ternak itu apa sih? Orientasi hidupnya itu hanya untuk urusan perut dan di bawah perut. Artinya orang yang hidupnya pragmatis, orang yang hidupnya sebatas untuk mengejar kepentingan dunia, tidak pernah berpikir memiliki orientasi akhirat. Ini karakter yang bahimiyah. Kemudian yang ketiga, karakter yaitu Sabuiyah.
Sabuyah ini karakternya lebih ganas, sadis, ya. Bahkan di sini dicontohkan oleh Imam Ghazali seperti kalajengking, ya. Kalajengking itu kan itu binatang yang sangat ditakuti karena membahayakan. Kemudian ular juga punya, ya, bisa. Kemudian binatang-binatang seperti binatang yang membahayakan, ya, binatang liar, ini memiliki karakter yang membahayakan bagi diri manusia. Nah, di dalam diri kita ada karakter itu. Ya, contoh, suatu ketika kita akan menjadi orang yang, atau gini, kita bisa melihat, ya, ada orang yang memiliki sifat sadis, tidak berperi kemanusiaan. Itu kenapa muncul? Karena yang muncul di dalam dirinya adalah potensi sabuyah. Maka ketika ada orang, ya, sampai tega, ya, membunuh, kemudian mutilasi dan sebagainya, ini sisi kemanusiaannya hilang. Yang muncul adalah sisi sabuyahnya. Ya. Nah, ini oleh para ulama sufi, ya, nafsu-nafsu ini harus ditundukkan, harus dilawan. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara riyadhah mujahadah. Nah, kita akan melanjutkan itu sebagai pembuka dari penjelasan pengajian sebelumnya. Fahdar, maka hati-hatilah, ya. Ini amar yang hitopnya adalah, ya, orang yang mau ngaji, orang yang mau belajar. Maka hati-hatilah wahai santri, wahai para salik, ya, antang zila, supaya kalian turun antaro jatil bahaim, ya, dari derajat bahaim, yaitu derajat binatang ternak, wal jamadat, dan benda-benda mati, ila marotibil aqarib, kepada martabat, ya, binatang buas, ya, seperti binatang kalajengking, wal hayat, dan ular, wasyiba, dan binatang-binatang liar, abdoriyah, ya. Ini hati-hati, jangan sampai turun makom, ya. Jadi dua nafsu ini oleh Imam Ghazali, jangan sampai kita yang posisinya itu sudah berada pada bahimiyah. Bahimiyah pun ya jelek, ya, bukan berarti kita terus merasa nyaman, gitu, ya. Jangan sampai kita ketika berada pada posisi bahimiyah turun kepada posisi sabuyah. Sebab dua-dua ini nafsu yang harus ditundukkan, karena akan menjadi penghalang perjalanan seorang salik dalam menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi Imam Ghazali suruh hati-hati, jangan sampai kualitas kita, ya, menurun menjadi dari binatang yang ternak menjadi binatang buas. Artinya kalau orang sudah sikapnya seperti binatang buas, itu ya mengerikan sekali, ya. Dia itu kalau berbisnis kejam sekali. Dia kalau berteman, bersahabat, itu akan mudah menusuk dari belakang. Ini karakter orang-orang yang memiliki sifat sabuyah. Nah, itu kalau kita lihat di dunia luar, ya, dunia bisnis, dunia perpolitikan, itu hal semacam itu, ya, menjadi hal yang biasa.
ya tikam menikam ya dalam dunia politik dan bisnis itu dianggap biasa. Tapi di dunia tasawuf, dunia thariqah, dua nafsu ini yang harus ditundukkan, yang harus diriyadhahi. Maka siapapun orangnya ya yang datang kepada seorang guru, kepada seorang murid yang ingin menuju Allah, pasti dua nafsu ini ya harus ditundukkan dengan riyadhah mujahadah. Sebab secara fisik tidak nyata, tidak terlihat. Ya, wujudnya manusia, tapi karakter sikapnya itu akan terlihat. Nah, terkait dengan nafsu ini menarik ya kalau kita melihat perjalanan para sufi-sufi terdahulu ya. Itu dalam melambangkan simbol nafsu yang ada dalam dirinya itu melalui nafsu-nafsu kebinatangan ya. Contoh ya, misalkan Mbah Mutamakin ya, itu salah satu aulia ya di Kajen, di mana beliau ketika ingin menundukkan nafsu kebinatangannya ya dengan riyadhah mujahadah sampai keluarlah binatang yaitu yang berupa sabuiyah itu. Nah, para salik dalam menuju Allah juga sama gitu ya. Dua nafsu ini menjadi PR dan harus ada kemauan untuk melakukan riyadhah mujahadah. Supaya apa? Supaya potensi hawa nafsu yang binatang ini ya dapat dikendalikan. Nah, kemudian muncullah nafsu-nafsu yang mahmudah, yang terpuji, ini mendominasi dalam diri seorang salik ya, itu. Kemudian selanjutnya fa in radita, jika kamu ridho, linapsika bagi dirimu, an-nuzula turun, min a'la illiyin, dari kualitas yang paling tinggi ya. A'la illiyin itu kualitas manusia atau kualitas insan kamil. Ini adalah manusia paripurna secara lahir dan batin. Ini jangan sampai turun ya kepada derajat yang lebih rendah. Fala tardo, maka kamu tidak akan ridho laha baginya, laha bagi nafsu, bil hawa, dengan mengikuti hawa nafsu, ila asfalis safilin, kepada derajat yang paling rendah. Nah, dari penjelasan ini ya kita bisa mulai memahami, oh ya ternyata di dalam diri kita tadi ada potensi malaikat, ada potensi ya yaitu nafsu sabuiyah, binatang liar, binatang yang memiliki karakter yang sadis, kemudian bahimiyah, yaitu binatang yang orientasinya hanya pragmatis, yaitu ngurusi perut, setelah perut kemudian hawa nafsunya. Nah, ketika kita sudah paham bahwa dua nafsu ini yang akan mengajak kita berpaling dari Allah, semakin jauh dari Allah, maka harus kita lawan. Falatardo ini bukan berarti ya kita tidak ada upaya. Jadi maksudnya begini,
Kalau kita sudah mengerti ilmu tadi, ternyata di dalam diri kita itu ya ada potensi itu. Dalam penjelasan lain ada potensi syaitoniyah, yaitu potensi syaiton yang masuk ke dalam diri kita melalui aliran darah. Dan potensi syaitoniyah ini yang selalu mengajak kita untuk berpaling dari Allah. Ya. Munculnya nafsu syaitoniyah seperti kayak riya. Ya, riya ini termasuk wujud dari nafsu syaitoniyah. Kita mau ibadah. Ya, ibadah ini sudah bagus. Tapi setan masuk untuk menghalangi. Yaitu dengan cara membisiki riya, pamer. Saya sholat jamaah gitu. Biar yang lain tahu. Jadi semangat ibadahnya bukan karena Allah lagi, tapi karena ada dorongan pengen dilihat makhluk. Ini riya namanya. Kemudian selain itu ada ujub. Ya, ujub juga sering muncul bagi orang yang ibadah. Mungkin dia sudah selamat dari riya. Ya, saya niat jamaah lillahi ta'ala. Sudah oke, selamat. Tapi tiba-tiba setelah selesai sholat, ya, iblis atau setan masuk lagi, bisikin, kamu luar biasa ya, kamu rajin ibadah, kamu rajin jamaah gitu. Itu lihat teman-teman kamu itu nggak ada yang jamaah, bahkan nggak ada yang sholat. Akhirnya muncul ujub, heran terhadap dirinya sendiri, melupakan Allah. Seolah-olah bahwa dia bisa rajin ibadah itu sebagai prestasi dirinya. Ya. Padahal yang sesungguhnya semua itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ujub ini juga membahayakan. Karena orang yang sudah ujub tadi, ujub terhadap dirinya, penyakit berikutnya apa? Kibir, sombong. Kalau orang yang sudah sombong, sikapnya akan merendahkan orang lain. Si itu nggak ada apa-apanya sama saya. Oh si itu, nah itu. Nah, nafsu syaitoniyah ini juga nyata di dalam diri kita. Maka orang-orang yang sudah memahami peta di dalam diri ini, bahwa ada sabuiyah, ya, ada bahimiyah, ada syaitoniyah, ada. Nah, ini kalau enggak kita lakukan upaya perlawanan, ya maka kita akan menjadi hambanya. Kita akan menjadi terpedaya. Ya, kita bisa lihat ya orang yang dalam posisi seperti itu. Banyak yang orang hidup orientasinya hanya sebatas pragmatisme tadi. Bahimiyah, berangkat kantor ya, dari subuh ketemu malam. Ya, hanya memikirkan untuk kepentingan perutnya, kepentingan duniawinya, dan tidak ada orientasi akhirat. Itu. Berarti kalau ada orang yang seperti itu, ini bahimiyahnya masih dominan. Begitu juga kalau ada karakter orang kok sadis, ya, karakter orang kok tega, karakter orang kok nusuk dari belakang, istilahnya gitu. Karakter orang ini kok sama teman sendiri, istilah tega yang tadi sudah sampaikan. Itu dalam dunia bisnis, dalam dunia politik, tikam menikam, tusuk menusuk itu hal yang biasa. Dan ternyata oleh Imam Ghazali ini termasuk karakter binatang sabuiyah ya, yang perlu untuk ditundukkan. Dan yang ketiga adalah yaitu potensi syaitoniyah yang nyata di dalam diri kita. Banyak orang yang sebatas ibadah tapi tidak didasari dengan tasawuf, ya, itu akan mudah terseret kepada
tadi bisikan-bisikan setonia, yaitu pasti akan mudah riya, mudah ujub, mudah takabur, mudah hasud gitu ya, mudah ghibah, mudah namimah gitu. Itu rentetan nafsu ini akan selalu muncul ya di dalam diri seseorang itu. Terkait dengan makalah Imam Ghazali falatar dolaha, maka kita yang sudah ngaji ilmu ini jangan sekali-sekali membiarkan nafsu itu ya. Kalau kita ridho bil hawa dengan mengikuti hawa nafsu tadi, maka derajat kita akan turun kepada asfalas safilin ya, bukan menjadi sosok manusia yang memiliki martabat di sisi Allah, tapi derajat kita akan turun menjadi derajat yang paling rendah itu. Fala'allaka tanzu kafafan ya, mudah-mudahan kalian semua, kita semua itu diberikan keselamatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kafafan ya, sesuai dengan kemampuan kita, ai miqdaru hajatika min ghairi naqsin wala ziyadatin itu. Jadi harus ada upaya preventif, upaya untuk menghalau, menundukkan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Lah, praktisnya untuk menundukkan hawa nafsu itu sebenarnya Allah sudah memberikan media ya media bagaimana cara menundukkan hawa nafsu. Ya, seperti puasa Ramadan yang sudah kita lakukan. Itu pasti selama kita puasa bulan Ramadan ya, pasti potensi nafsu sabuiyah bahimiyah itu pasti mengalami penurunan. Ya. Itu. Begitu juga nafsu setoniyah. Nafsu setoniyah ini harus dibarengi dengan ilmu juga. Ya. Supaya dalam praktek ya ibadah kita tahu, oh tantangan kita dalam ibadah itu tadi yaitu nafsu setoniyah. Ya, munculnya bisikan-bisikan seton supaya riya, supaya ujub, supaya takabur. Nah, ini kalau muncul di dalam diri kita ya segera tundukkan. Maka salah satu teknik penundukan di dalam ilmu tasawuf yaitu melalui riyadhah mujahadah. Riyadhah mujahadah pasca Ramadan yaitu dengan melaksanakan puasa Senin dan Kemis. Jadi Senin dan Kemis ini salah satu media ya yang menurut saya bisa digunakan untuk menundukkan hawa nafsu. Ya. Bagi para pemula, ya, Senin Kemis dululah. Kalau Senin Kemis ini sudah enteng, baru bisa ditingkatkan ke puasa Daud. Ya, Daud itu sehari puasa, sehari tidak. Dan bisa dirasakan manfaatnya. Ya, orang yang ahli puasa, dua nafsu tadi yang bahimiyah dan sabuiyah itu pasti akan mengalami grafik penurunan. Karena akar dari sabuiyah dan bahimiyah itu kan akarnya dari perut makanan. Nah, di dalam dunia tasawuf itu menarik bahwa zat-zat makanan yang kita makan itu berpengaruh kepada pembentukan karakter nafsu. Contoh, orang yang lebih dominan memakan makanan ikan laut, ya, kemudian plus daging, itu bisa nampak sekali
efeknya. Dia akan memiliki karakter yaitu tadi antara Sabuiyah dan Bahimiyah. Ya, terlebih kalau orang yang lebih banyak makan daging, ya, itu juga berdampak terasa sekali. Bahimiyahnya akan dominan. Ya, orang yang makanannya bergizi terus, pasti setelah makanan bergizi itu berproses akan berdampak pada tuntutan berikutnya, yaitu menuntut pemenuhan nafsu biologis. Nah, ini oleh Imam Ghazali ini bagian dari karakter nafsu bahimiyah. Nah, begitu juga nafsu-nafsu yang lainnya tadi, ya, itu juga harus bisa ditundukkan, ya, dengan melalui, ya, puasa tadi dan ditambah dengan zikir. Nah, maka kalau orang yang sudah ngaji tasawuf, ngaji torekoh, ya, itu diberikan ijazah zikir oleh gurunya, itu tujuannya adalah untuk sebagai alat melawan kekuatan nafsu yang ada di dalam diri. Sebab adzikru saifun lil murid. Zikir itu sebagai senjata bagi para murid. Nah, selain puasa Senin Kemis, zikir ini juga harus istiqomah. Mulai dari zikir yang untuk pemula, ya. Zikir untuk pemula itu zikir, ya, nafi isbat. Nafi isbat itu kalimat, ya, la ilaha illallah, ya. Nah, kalau orang umum ini dianggap, ya, zikir tahlil. Tapi bagi ahli tarekoh ini zikir yang harus diamalkan oleh para salik, karena zikir ini memiliki manfaat yang nyata dirasakan oleh para pengamalnya, yaitu untuk mendukkan tadi nafsu sabuiyah, bahimiyah plus nafsu syaitoniyah. Kalimat la ilaha illallah, ya, ini di dalam dunia tarekat, ya, itu akan digali maknanya. Tidak sebatas la ilaha illallah yang artinya tidak ada Tuhan selain Allah, gitu, ya. Tapi ada penekanannya, ya, terutama terkait dengan huruf-huruf la, ya, ilaha, ya. Jadi la itu dari perut ditarik ke atas. La, kemudian ilaha tarik ke samping kanan, illallah dihentakkan ke dalam hati. Nah, kita bisa lihat apa reaksi dan manfaatnya. Secara makna, ya, secara makna nanti akan diurai di kitab Ibnu Arabi, ya, kalimat-kalimat la ilaha illallah. Tapi saya akan jelaskan rahasianya, apa kaitannya la ilaha illallah ini dengan pendudukan hawa nafsu, ya. La ilaha illallah kalau secara makna itu kan tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi bagi orang yang baru masuk Islam dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, itu berarti pengakuan, penyaksian tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, bagi para salik itu kemudian digali di dalam dirinya. La ilaha illallah, ya. Tidak ada ilah Tuhan illallah kecuali Allah. Lah, ilah itu apa? Tuhan. Ilah itu sesuatu yang mendominasi di dalam pikiran. Itu menjadi ilah. Seperti kecintaan kita terhadap material duniawi.
Kalau itu berlebihan, itu menjadi ilah. Kecintaan kita terhadap rumah, mobil, motor atau apapun selain Allah, itu akan berubah menjadi ilah di dalam diri kita. Nah, ini dengan zikir la ilaha illallah, la ilaha, tidak ada ilah, berarti harus dinafikan, dihilangkan. Barangkali sebelumnya masih mencintai materi yang berlebihan, mengalahkan kecintaan kepada Allah. Barangkali sebelumnya masih mencintai rumah berlebihan, mencintai kendaraan berlebihan, mencintai jabatan berlebihan. Kalau berlebihan semua akan menjadi ilah, akan menjadi hijab. Sehingga orang akhirnya orientasinya hanya sebatas duniawi. Tapi kalau la ilaha ilaha, tidak ada Tuhan, artinya tidak ada yang bisa mengalahkan kecintaannya kepada Allah, maka ilah-ilah selain Allah ini akan dinafikan, dihilangkan. Kemudian diisbatkan illallah. Illallah itu dihentakkan ke dalam hati. La ilaha illallah. Lah, hentakan kalimat thayyibah ke dalam hati ini pasti memiliki efek positif di dalam hati kita, di mana hati kita ini memproduksi sel-sel darah. Kalau hentakan kalimat thayyibah la ilaha illallah, itu kalau kita lakukan dalam sehari semalam, misalkan kita zikir nafi isbat yang istiqomah, pasti akan tumbuh sel-sel baru yang memperoleh pencerahan nur ilahiyah. Maka dapat dilihat fakta di lapangan kalau orang yang ahli zikir, zikirnya itu sampai memahami makna-maknanya, itu akan terlihat efek ketenangan hatinya, ketenangan jiwanya. Tidak ada yang ditakuti selain Allah. Bahkan andaikan orang tersebut gak megang duit, itu memiliki ketenangan yang luar biasa. Karena ada power energi rohani dari efek zikir ini yang membias ke dalam dirinya. Itu maka lihat orang-orang yang ahli zikir, yang istiqomah. Ini zikir torekoh. Jadi zikir torekoh itu dia sudah tahu orientasi zikirnya. Tidak sebatas la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu ya. Nah, itu bagus cuma tidak tepat sasaran. Tapi kalau orang yang zikir torekoh, la ilaha illallah, la ilaha illallah, nah itu hentakan-hentakan ini setelah illallah ini akan memproduksi sel-sel darah baru yang sudah dibarengi dengan nur ilahiyah. Maka kalau kita istiqomahkan sel-sel darah yang memiliki potensi nur ilahiyah ini, yang akan bisa menundukkan hawa nafsu yang sudah menyatu di dalam diri kita. Kan setan yajri majrud dam, setan masuknya melalui aliran darah. Kemudian sumber dari nafsu binatang tadi, sumbernya adalah dari perut. Itu maka dengan lapar itu untuk menundukkan yang sabuiyah dan baimiyah, dengan zikir nafi isbat itu untuk menundukkan nafsu yang sering disebut dengan nafsu ammaroh lawamah, yaitu nafsu syaitonnya tadi ya. Nah, ini sebagai penjelasan dari uraian Imam Ghazali bahwa kita tidak boleh membiarkan nafsu-nafsu yang buruk tadi menguasai di dalam diri kita.
Maka Imam Ghazali mengkritik, ya, kalau ada ulama besar ya belum tersentuh dengan ilmu tasawuf, itu kadang kesulitan melepaskan diri dari ujub takabur tadi. Sulit sekali melepaskan dari bahimiyah dan salbuiyah. Maka orang-orang yang sudah memahami ilmu tasawuf, ilmu thariqah, ngerti apa di dalam diri kita, mana yang harus dibersihkan, dan bagaimana setelah kita tahu di dalam diri kita ada salbuiyah, bahimiyah, syaitoniyah tadi, kemudian bagaimana cara menundukkan, ya sudah tahu ilmunya, yaitu dengan riyadhah, mujahadah dan zikir. Maka kalau ini dilakukan, fala'allaka tanju kafafan, ya, kalian akan selamat, ya, kafafan, ya. Di sini maknanya ai miqdaru hajatika min ghairi naqsin wala ziyadatin, cukup. Lalaka itu tidak memberikan madhurat kepadamu, wala alaika, dan juga tidak membahayakan dirimu. Fa'alaika fi bayadi naharika alla tastagila ila bima yang fa'uka fi ma'adika. Maka wajib bagimu, ya, untuk memanfaatkan waktu di siang hari, alla tastagila, supaya Anda tidak sibuk, illa bima yang fa'uka, kecuali dengan sesuatu yang memberikan manfaat kepadamu, fi ma'adika, untuk akhiratmu, au ma'asyika, atau untuk kehidupanmu, alladzi la tastaghni anil isti'anah bih ala ma'adika. Ya. Jadi Imam Ghazali, ya, di sini sudah jelas beliau menggunakan kata fi ma'adika au ma'asyika. Bukan berarti setelah belajar tasawuf itu kemudian meninggalkan dunia, tidak. Ya. Pesan Imam Ghazali tadi, aktivitas kita setelah paham ilmu tasawuf, ya, dari praktekkan dengan ilmu thariqah, itu akhirnya bisa menjadikan aktivitas kita itu senantiasa orientasinya untuk akhirat. Ya, contoh, kalau orang yang sudah memiliki pemahaman ilmu tasawuf, ya, sekecil apapun yang dia lakukan, ya, akan berusaha didasari dengan keikhlasan. Sekalipun, ya, hanya memberikan, ya, sesuatu yang menurut orang itu tidak istimewa, tapi dia sudah ngerti ilmunya. Maka sekecil itu kalau dilakukan secara ikhlas pasti berdampak kepada akhirat. Dia menghindari hal-hal yang sifatnya hanya pragmatis, ya. Misalkan, ya, orang, ya, beribadah masih orientasinya hanya riya, ujub, ya. Orang yang orientasi ibadahnya sekedar untuk dikenal, dia sudah mulai meninggalkan itu. Gitu. Sudah rasanya malu sama Allah kalau kita beribadah masih berharap kepada makhluk. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, Imam Ghazali juga mengingatkan, ya, au ma'asyikah, yaitu untuk kehidupan duniamu. Ai muktasabaka alladzi ta'isu bisababi, yaitu sesuai dengan profesimu. Misalkan kalau ada seorang yang belajar tasawuf, dia, ya, orang profesional, atau dia seorang pengusaha, atau dia seorang guru, atau dia seorang pedagang, itu pasti beda dengan orientasi orang yang belum tersentuh ilmu. Ya. Ketika dia
harus bekerja, keluar dari rumah, itu pasti niatnya ya mencari rezeki, mencari nafkah untuk anak dan istri dan juga sebagai bekal ibadah. Jadi tidak untuk hanya sekedar memuaskan hawa nafsu. Nah, ini ciri-ciri orang yang sudah mulai orientasi hidupnya memikirkan akhirat. Berangkat dari pagi, ya, pulang sore, bisa menikmati. Karena apa? Apa yang dilakukan ini adalah ibadah. Dapat rezeki untuk nafkah anak istri, untuk infak sedekah, zakat dan sebagainya. Tapi kalau orang yang belum tersentuh, ya dia hanya sekedar untuk memuaskan hawa nafsunya, gitu. Nah, maka bagi orang-orang yang menganggap bahwa ajaran tasawufnya Imam Ghazali itu untuk meninggalkan dunia, ya jelas itu tidak tepat, ya, karena Imam Ghazali di dalam kitab Bidayah ini fi ma'atika au ma'asika. Jadi orientasi hidup kita selalu untuk akhirat dan juga untuk dunia. Tapi dunia ini alladzi la tasahni anil istanabih alal ma'atika, yaitu profesi atau dunia yang bisa menjadi wasilah untuk akhirat kita. Atau dengan kata lain, kita bisa menjadikan dunia sebagai wasilah untuk akhirat. Ai mazratul akhirat. Kemudian selanjutnya Imam Ghazali menyampaikan fa in ajasta anil qiyam bihaqqi dinika, gitu. Bagaimana kalau Anda itu lemah untuk melaksanakan hak-hak agamamu, ma'a mukhalatatin nas, ya, beserta bercampur dengan manusia, wa kunta la taslim, dan kamu tidak selamat, fal uzlah aula. Nah, ini harus dipahami secara utuh. Ya, jangan sampai seringkali ya para pengamat, para tokoh ya salah memahami ajaran Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali yang pertama memprioritaskan bahwa seorang salik itu harus menjadi pribadi yang aktif, mukhalatoh, ya, di tengah masyarakat. Ya, maupun dia aktif di ya struktur sosial mulai dari RT, RW, ya, DKM maupun organisasi. Mukhalatohnya ini mukhalatoh yang memiliki nilai positif. Dia memiliki nilai anfa, lebih manfaat. Tapi andai, ya, ini baru. Tapi andai kalau dalam mukhalatoh ini justru mafsadah, karena situasi lingkungan ini ya sudah tidak kondusif, situasi lingkungan ini ya kalau terlalu bercampur justru akan memperburuk akhlak kita, gitu. Ini baru fal ujlah aula. Jadi ada tahapannya. Nah, selama kita memiliki peran penting di tengah masyarakat dan bisa lebih bermanfaat, lakukan. Tapi kalau situasi lingkungan kita tidak memungkinkan, misalkan kita hidup di lingkungan ahli maksiat, ahli judi, ahli minum-minuman, kita mau dakwah tidak bisa karena tentangan cukup kuat. Nah, kalau kondisinya sudah seperti ini, oleh Imam Ghazali, ya uzlah, ya nyari tempat di Gunung Salak silahkan. Tapi dengan catatan sudah melakukan upaya-upaya maksimal di dalam mukhalatoh tadi. Upaya uzlah ini hanya sebagai solusi untuk menghindari kerusakan yang lebih parah. Itu. Tapi kalau kita hidup di zaman sekarang, ya menurut saya ya
alasan untuk uzlah belum begitu menjadi penting ya. Sebab ya saat ini ya, terutama kalau kita di Indonesia ya, dengan penduduk muslim terbesar ya dimanapun kita berada, itu untuk melakukan aktivitas terkait dengan keagamaan ya, sosial kemasyarakatan itu masih kondusif ya, tidak sampai harus mewajibkan kita uzlah. Jadi uzlah ini solusi akhir ya, jadi jangan sampai ya uzlah ini dibuat pelarian gara-gara belajar tasawuf ya, kemudian ngadepin masalah, kemudian solusinya uzlah, anak keluarga ditinggalkan, ini bermasalah lagi. Nah, sebab ada ya kelompok-kelompok yang meninggalkan anak istri ya dengan alasan untuk sabilillah, dengan alasan untuk uzlah. Ini tidak dibenarkan oleh Imam Ghazali. Ya, tidak dibenarkan sebab itu lari dari tanggung jawab. Anak istri itu amanah dari Allah, harus dicukupin. Ya, karena amanah, ya kita harus bertanggung jawab. Jangan sampai kita egois, pengen dekat dengan Allah, yaitu dengan berjuang disabilillah, atau saya lebih pengen ujilah supaya saya bisa zikir fokus kepada Allah. Tapi anak istri nggak makan di rumah, nah, ini justru ya kita tidak akan pernah sampai orang yang seperti ini untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari penjelasan ini kita tahu, oh Imam Ghazali itu ajarannya ya sangat relevan dengan situasi yang kita hadapi. Tidak ada alasan kita untuk uzlah ya selama situasi kondisi kita di tengah masyarakat ini ya, mau ngajar juga terbuka, mau ngaji juga terbuka, mau berbuat baik juga terbuka. Jadi nggak ada alasan untuk uzlah ya. Ini. Jadi uzlah ini sebagai solusi akhir ketika sudah tidak menemukan solusi yang bisa untuk memperbaiki diri. Ya, ini penjelasan dari Imam Ghazali ya. Saya kira cukup untuk pengajian kitab Bidayatul Hidayah. Kita akan lanjut pada minggu yang akan datang.